Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Lerman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SP garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah disusun pada acara 12 ini, yaitu mengenai pembuatan shared preference. Shared preference sendiri merupakan mekanisme sederhana di Android untuk menyimpan data kecil berupa pasangan kunci serta nilai secara lokal dalam perangkat. Data yang disimpan bersifat persisten, di mana cocok untuk pengaturan pengguna, status login, atau preferensi aplikasi. Meskipun efisien untuk data sederhana, shared preference ini kurang ideal untuk menyimpan data yang kompleks seperti file besar atau objek. Memahami konsep ini sendirinya nantinya mampu membantu developer agar dapat mengelola data kecil dengan praktis maupun meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian di sini dilanjutkan untuk penjelasan terkait source code-nya, yaitu diawali dengan bagian activity main XML yang menggunakan XML version 1.0 dan encodingnya UTF-8 guna menentukan versi XML dan encoding karakter yang digunakan dalam file. Kemudian di sini memilih penggunaan jenis linear layout sebagai root layout untuk semua elemen dalam file ini. Kemudian dilanjutkan di sini terdapat XMLS Android-nya untuk namespace Android sebagai akses untuk properti Android. Dilanjutkan untuk XMLNS App-nya, yang berarti bahwa namespace aplikasi ini untuk atribut khusus, biasanya dari pusat eksternal atau fitur tertentu. Kemudian dilanjutkan untuk XMLNS Tools-nya, yang berarti merupakan namespace untuk membantu alat desain Android Studio dan memilih penggunaan with serta hake-nya, yaitu sama-sama match parent dengan tools konteksnya yaitu main activity, dan background-nya menggunakan background yang telah ditambahkan, gambar yang telah ditambahkan dengan gravity-nya yaitu center serta orientation-nya yaitu vertikal. Dilanjutkan pada bagian text view di sini memiliki ID-nya yaitu txt username dengan width-nya serta height-nya yaitu sama-sama menggunakan wrap content, di mana teksnya akan berisi atau bertuliskan hello dengan tipe bold dan juga sebesar 22 dp. Dilanjutkan untuk margin bottom-nya atau jarak pada bagian bawah untuk dilanjutkan pada buttonnya yaitu sebesar 16 dp. Kemudian dilanjutkan untuk button logout sendiri dengan width-nya sebesar 120 dp dan juga height-nya berupa wrap content serta memiliki teks yang bertuliskan logout. Begitu juga pada button clear dengan beserta height-nya sama dengan button logout dengan teksnya yaitu bertuliskan clear. Kemudian dilanjutkan pada bagian main activity.java-nya, di mana package di sini akan menentukan paket tempat kelas ini berada, dilanjutkan dengan berbagai macam import untuk mengimpor app compatibility dan juga import lainnya. Kemudian di sini terdapat public public class main activity yang akan mendeklarasikan kelas utama untuk mewakili layar utama pada aplikasi. Kemudian dilanjutkan pada bagian private activity main bindingnya, yang berarti pada activity main binding ini variabel untuk mengelola binding atau elemen UI-nya pada file XML menggunakan jenis view binding. Kemudian dilanjutkan untuk private path manager-nya di sini berarti bahwa akan mengelola mengakses atau mengelola preferensi pengguna menggunakan kelas Private Manager. Kemudian dilanjutkan dengan protect void on create yang berarti bahwa akan memanggil implementasi superclass untuk menyelesaikan pembuatan aktivitas. Dilanjutkan dengan jenis bindingnya, activity main binding. Di sini berarti bahwa akan menganalisa view bindingnya untuk menghubungkan elemen UI dari file activity main XML ke kode Java. Kemudian di sini terdapat set content view-nya yang berarti bahwa eh, menentukan layout utama yang digunakan pada aktivitas ini. Dilanjutkan dengan Pref Manager yang berarti Pref Manager di sini membuat instance dari Pref Manager untuk mengelola data preferensi pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan cek login, di mana pada cek login di sini berarti bahwa akan memeriksa status login pengguna dan mengarahkan ke halaman login jika pengguna belum login. Kemudian dilanjutkan untuk binding button logout-nya yang berarti bahwa akan mengubah status login pengguna menjadi nilai false dan akan menampilkan kemudian akan berpindah ke bagian login activity dan mengakhiri aktivitas saat ini dengan perintah finish. Kemudian dilanjutkan dengan binding pada bagian button clear-nya yang berarti bahwa akan menghapus semua data yang disimpan dalam preferensi melalui Pref Manager dan akan berpindah ke bagian register activity di mana akan mengakhiri aktivitas ini saat finish-nya berfungsi. Kemudian dilanjutkan untuk private void dari cek login status ini yang bertujuan untuk mengambil status login dari Pref Manager, dan jika status login ini salah atau false, maka akan mengarahkan pengguna ke bagian login activity. Kemudian dilanjutkan untuk bagian register XML-nya, di mana register ini eh, memiliki source code yang sama, awalan source code yang sama dengan bagian activity main XML, dengan dilengkapi bagian edit text-nya, yaitu terdapat username dengan margin right 18, margin left-nya 18, serta layout
text style bold, text color-nya yaitu black, dan juga di sini terdapat edit text untuk password, di mana memiliki shortcut yang sama pada username, yang berbeda hanya hint-nya yaitu password dan juga ID-nya berupa password, dan input type-nya berupa text password. Kemudian dilanjutkan pada bagian edit text untuk confirm password-nya, di mana hint-nya juga berisi confirm password dan juga input type-nya yaitu text password dengan ID-nya yaitu edit password confirm. Dan di sini dilengkapi dengan button daftar, di mana pada bagian button daftar ini memiliki width sebesar 120 dp dan height-nya yaitu berupa wrap content, di mana teksnya berisi daftar dan margin top-nya memiliki jarak sebesar 16 dp pada bagian atasnya untuk memberi jarak dengan bagian confirm password. Kemudian yang terakhir yaitu dapat text view dengan teks yaitu sudah memiliki akun, maka dapat informasi login di sini dengan jenis beserta height-nya sama-sama wrap content. Dilanjutkan dengan pada bagian register Java-nya, di mana pada register Java ini akan memiliki berbagai macam import untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan, dilengkapi dengan pendeklarasian kelasnya itu public class register activity-nya, yang berarti akan mendeklarasikan kelas register activity, di mana merupakan turunan dari app compat activity. Kemudian dilanjutkan, di sini terdapat private activity register binding, yang berarti bahwa bindingnya sendiri merupakan objek yang digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen layout dengan kode secara langsung, sehingga mampu menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan view binding sendiri, view by ID sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Pref Manager, di mana pada bagian Pref Manager ini akan digunakan untuk mengelola penyimpanan data pengguna menggunakan shared preference. Kemudian dilanjutkan dengan metode onCreate-nya, protect void onCreate di sini, berarti bahwa menginisiasi binding untuk menghubungkan layout activity main layout activity register XML dengan aktivitas dan menetapkan layout ke UI menggunakan metode setContentView. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan menginisialisasi Pref Manager-nya, yaitu shortcut ini akan mengambil instance dari Pref Manager untuk mengelola data shared preference. Kemudian terdapat aksi pada text login-nya, pada binding text login ini, yang akan menambahkan aksi pada text login di sini dan mengarahkan pengguna ke login activity saat teks diklik menggunakan intent. Kemudian dilanjutkan untuk menyimpan data dan status login dengan source code pada bagian ini di sini sebelumnya yaitu dapat button register, di mana pada button register ini akan menampilkan perintah di mana ketika kita melakukan pengisian pada bagian register dan semua datanya belum diisi dengan baik, maka akan tertampil pesan atau message-nya itu mohon isi semua data, dan ketika kita mengisikan confirm password-nya tidak sama dengan bagian password, maka akan tertampil password tidak sama. Kemudian dilanjutkan dengan private dari sebelumnya di sini terdapat Pref Manager-nya sendiri, yang berarti akan menyimpan username dan password ke shared preference menggunakan Pref Manager, dan juga akan mengatur status login ke nilai true, serta memanggil metode cek login status untuk mengevaluasi hasil dari registrasi. Kemudian untuk metode cek login statusnya sendiri, di sini akan mengecek status login pengguna, dan di mana jika berhasil melakukan login akan menampilkan message yaitu registrasi berhasil, dan juga ketika tidak berhasil untuk melakukan login maka akan menampilkan hasil message registrasi gagal. Kemudian dilanjutkan untuk bagian login activity login activity XML-nya yang memiliki awalan shortcut sama pada register dan juga activity main, yang dilengkapi dengan edit text-nya yaitu terdapat username dengan width-nya match dan juga height-nya wrap content. Dan kemudian di sini terdapat edit text untuk password-nya, serta button. Untuk button-nya menggunakan width 120 dp dan height-nya yaitu wrap content dengan teksnya bertuliskan login, dan juga terdapat margin top atau jarak pada edit text password-nya yaitu sebesar 16 dp. Dan yang terakhir yaitu dapat text view-nya berisi teks daftar akun di sini dengan pemilihan jenis width serta height-nya yaitu sama-sama wrap content. Dilanjutkan untuk source code pada bagian login activity Java-nya, di mana pada bagian login activity Java di sini memiliki berbagai macam import, di mana import di sini akan uh, menginisialisasi berbagai macam fungsi yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pendeklarasian kelasnya, yaitu public class login activity, yang akan mendeklarasikan kelas login activity, di mana merupakan turunan dari app compat activity. Kemudian dilanjutkan dengan binding di sini, private activity login bindingnya, berarti bahwa objek ini untuk mengakses elemen UI dari file layout yang terhubung dengan view binding. Kemudian di sini terdapat pref manager, di mana pref manager ini merupakan objek untuk mengelola penyimpanan data lokal melalui shared preference. Dan di sini terdapat metode onCreate, yang berarti akan dipanggil ketika aktivitas dibuat, dengan fungsi utama yaitu akan menginisialisasi binding untuk menghubungkan elemen layout dengan kode Java dan mengatur file layout activity login XML sebagai tampilan utama. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari binding TXT register sebagai event listener untuk TXT register yang berfungsi untuk menavigasi pengguna ke halaman register ketika teks daftar akun di sini diklik nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan binding dari button
login atau event listener untuk button loginnya, yang berarti bahwa source code ini akan memproses login ketika tombol login nantinya diklik. Kemudian terdapat metode dari private boolean is valid username, yang berarti bahwa akan memverifikasi apakah username dan passwordnya yang dimasukkan sesuai dengan data yang disimpan dalam Graph Manager atau tidak, serta memiliki logika-logika untuk mengambil username serta password dari Graph Manager dan membandingkan dengan input penggunanya. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari bagian metode cek login status, di mana pada source code ini akan mengecek status login pengguna dengan login yang berhasil, maka tertampil message yaitu login berhasil, dan ketika login gagal maka akan tertampil message yaitu login gagal. Kemudian dilanjutkan pada bagian Graph Manager. Source code Graph Manager ini eh, akan mendeklarasikan variabel dari bagian source code private static final shared ini, di mana objek ini untuk menyimpan dan mengakses data yang disimpan di dalam shared preference dengan instance, yaitu akan menyimpan instance di sini akan menyimpan Path Manager yang digunakan untuk implementasi Singleton dari petanya. Kemudian di sini dilanjutkan untuk source code dari private Path Manager-nya, yang berarti akan sebagai konstruktor private yang hanya dipanggil melalui metode get instance di sini. Kemudian dilanjutkan untuk menginisialisasi objek share preference dengan file dari bagian prefs file name, dengan file prefs file name ini di mode private. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari public static pref manager, yang berarti pada source code ini akan merupakan implementasi untuk memastikan hanya ada satu instance Pref Manager saja selama aplikasi berjalan. Dan jika instance ini belum dibuat, maka objek Pref Manager sendiri akan dibuat dan objek tersebut akan digunakan dalam referensi selanjutnya. Dilanjutkan dengan source code dari metode untuk menyimpan data, yaitu save username, di mana source code ini akan menggunakan share preference editor untuk menyunting data, dan apply di sini berfungsi untuk menyimpan perubahan secara asinkron. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari public save password, di mana pada bagian save password ini untuk mengambil untuk menyimpan data sama seperti source code ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan public string get username atau string get password yang akan mengambil nilai username dan password ketika disimpan dalam share preference-nya sendiri. Dilanjutkan untuk metode untuk mengatur status login atau set login, yang berarti bahwa akan menyimpan status login pengguna, di mana put boolean di sini berarti bahwa akan digunakan untuk menyimpan nilai boolean atau login statusnya, dengan apply-nya yang bertujuan untuk menyimpan perubahan secara asinkron. Dan di sini terdapat public boolean is login-nya yang berfungsi untuk mengambil nilai status login yang disimpan, dan jika nilai tidak ditemukan maka nilai default false-nya akan dikembalikan. Nah, di sini terdapat keterangan false, dan dilanjutkan yang terakhir yaitu untuk public void clear-nya, yang berarti untuk menghapus semua data yang disimpan dalam share preference, serta clear di sini berarti bahwa digunakan untuk menghapus semua kunci yang ada, dan apply akan mendeklarasikan perubahan setelah menghapus data. Kemudian di sini pada build Gradle-nya akan diatur menggunakan compile SDK-nya sebesar 34, dan juga menambahkan shortcut dari feature binding view bindingnya yaitu true. Kita akan mencoba untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum menjalankan program. Dan di sini kita menjalankan program ketika sinkronisasi berhasil. Nah, dapat tertampil seperti ini. Ketika kita belum melakukan register, maka kita dapat mengklik daftar akun di sini. Kemudian di sini diisikan passwordnya. Di sini confirm passwordnya harus sama dengan apa yang kita input pada bagian password. Kemudian kita klik eh, daftar, maka akan tertampil registrasi berhasil. Kemudian di sini kita klik saja button dari logout untuk beralih pada bagian login, di mana pada login ini kita masukkan username serta password sama yang telah kita masukkan pada bagian register, di mana ketika passwordnya salah, maka akan tertampil bagian username atau password salah, dan ketika kita memasukkan password atau username-nya yang sesuai seperti yang kita masukkan pada bagian register, maka akan menampilkan message yaitu login berhasil. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan register dengan confirm password yang tidak sesuai dengan password sendiri, di mana ketika confirm password ini salah, maka akan tertampil message yaitu password tidak sama. Di sini kita login kembali. Nah, ketika data telah berhasil atau username passwordnya berhasil untuk diinput, dan kita akan tertampil pada bagian notif hello, dan juga di sini kita dapat memanfaatkan button clear sendiri untuk menghapus data yang telah kita masukkan pada register atau setelah kita melakukan pendaftaran seperti ini. Maka data yang sebelumnya atau data user dan password yang kita telah input akan hilang, dan akan beralih pada register serta login baru. Sekian penjelasan project dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.